Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, ukhtul mu'minah, pemirsa yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah, kembali ikhwatul iman kita ngambil di bulan Dzulhijjah ini kebaikan-kebaikan masuki bulan haji. Yang mana 15 abad yang lalu Nabi SAW telah menjelaskan kepada kita sesuai dari firman Allah SWT tentang kurban. Bagaimana kurban ini ikhwatul iman diajarkan di dalam agama Islam kita, bahwa kita mengikuti ajaran Nabi kita Ibrahim atau Abuna Ibrahim, millata Abi Ibrahim. Nabi Ibrahim diperintahkan Allah SWT ketika di dalam mimpi beliau diperintahkan Allah untuk menyembelih anak yang dia sayangi, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Maka ketika Nabi Ibrahim bermimpi di malam hari, diperlihatkan Allah bahwa dia menyembelih anaknya. Beberapa kali mimpi itu datang dan maka dia menyampaikan kepada anaknya Nabi Ismail. Kata Allah SWT di dalam surat As-Saff, kama qala Allah Ta'ala, falamma balagha ma'ahu sa'yah qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbuka fanzur mada tara qala ya abati af'al satajiduni insyaallahu minas sabirin. Fafadainahu bidabhan azim. Dari ayat ini Nabi Ibrahim menyampaikan kepada anaknya, wahai Ismail, aku diperlihatkan di malam hari dalam mimpiku untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Dan ini salah satu orang tua yang saleh dan anak yang saleh, gimana mereka beriman menyembah Allah SWT. Apapun yang diperintahkan Allah SWT, pasti mereka taat dan melakukannya. Anak yang sangat dicintai, maka Nabi SAW berkorban. Maka makna kurban ini taqarrabu ila Allah SWT alladhi tuhibbuha. Sesuatu yang kita suka kita keluarkan. Hari ini kita tidak berkorban menyembelih anak, tetapi kita diperintahkan berkorban hanya mengeluarkan dana bagi yang mampu. Maka hendaklah sesuatu yang kita sayangi, sesuatu harta yang kita miliki, yang kita cintai, kita keluarkan untuk mendekat diri kepada Allah SWT. Maka kata Nabi Ibrahim, wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Dan ini seorang anak yang saleh. Wahai abahku, silahkan engkau lakukan. Kalau itu perintah Allah SWT, aku tetap sabar dan menerima apapun yang diperintahkan Allah. Aku akan menjalankannya. Maka kata Allah SWT, fafadainahu bidabhin azim. Maka kami berikan Nabi Ibrahim hadiah yang luar biasa, kibas dari surga atau biri-biri surga, dan sembelihan yang agung, yang luar biasa. Sampai hari ini kita mengikutinya. Dan itu termasuk di dalam Isy'arul Hajj yang sampai sekarang kita melaksanakan sampai hari kiamat. Dan termasuk kurban ini bagi orang yang mampu, hendaklah dia berkurban. Sehingga di dalam sabda hadis Nabi SAW, qal man kana lahu sa'ya falam yadhbah fala yuqarrab musallatana. Barang siapa yang mampu dan dia tidak berkorban, jangan coba-coba dia mendekat, yaitu musalla kami, tempat salat kami, yaitu salat Idul Adha. Maka kata Allah SWT dalam firman surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasallili rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kami telah memberikan engkau kebaikan di Kautsar. Nanti telaga Kautsar di hari kiamat itu Nabi SAW akan memberikan syafaat kepada umatnya. Dan kebaikan yang sangat mulia. Dan solat dan kurbanlah. Dan orang yang menilai Yahud dan Nasara mengatakan engkau abtar, sesungguhnya semua umat Nabi SAW ini adalah umatnya, keluarganya. Maka solat dan kurban. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat solat Idul Adha ini wajib karena disebut di situ ada solat dan kurban. Maka ikhwatul iman yang mampu untuk berkurban dia tidak kurban, maka dia jangan coba-coba dekat tempat kami salat, kata Nabi SAW. Maka di sini ikhwatul iman kurban Idul Adha ini sangat mulia sekali. Yang bagi tidak pergi haji di tanah air, dia mampu untuk berkurban, silahkan berkurban. Nabi SAW aja berkurban 100 ekor onta. 67 beliau menyembelih sendiri dengan tangan beliau, 33 disembelih oleh Ali bin Abi Thalib. Maka ikhwatul iman, maka sudah diteraplah kurban ini, salah satu kewajiban kita bagi orang yang mampu. Apa maknanya? Di dalam surat Al-Hajj. Kama qala Allah Ta'ala, fakulu minha wa ta'imu qani'ah wal muqtar. Makanlah dari hasil kurban itu, berikanlah orang yang tidak meminta, yang meminta. Nah,
ini boleh menerimanya. Kama qala Allah Ta'ala, fakulu minha wat'imu ba'isal fakir. Makanlah dari daging hasil kurban itu. Berikanlah orang ba's, yaitu ba'isah adalah orang yang kena bencana, tidak mendapat apa-apa, dan fakir orang yang miskin atau orang fukara boleh memakan daging itu. Maka kita bagikan daging itu dan kepada orang yang membutuhkannya. Dan kurban ini juga Allah tidak melihat darahnya, dagingnya, darahnya, bulunya, atau dombanya itu. Yang dilihat Allah, at-taqwa minkum. Ketakwaan kita kepada Allah SWT. Kama qala Allah Ta'ala dalam surat Al-Hajj, la yanallaha luhumaha wala dima'aha walakin yanallahu lahu taqwa minkum. Sungguhnya Allah tidak melihat yaitu daging dan darahnya. Tetapi yang dilihat Allah SWT adalah ketakwaan kita kepada Allah SWT. Sebelum darah itu jatuh ke bumi, sudah disiapkan Allah tampan. Sebelum jatuh ke bumi, darah itu jatuh kepada Allah SWT. Maka kalau kita berkurban ikhwatul iman, hendaklah dengan rezeki yang halal. Hendaklah jangan ada perhitungan. Ikhlaskanlah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Semua itu, salatku, hidupku, matiku, kurbanku hanya lillah kepada Allah SWT, Rabb alam semesta. Maka ikhwatul iman, hari ini kalau kita betul-betul menghidupkan sunnah Nabi, menghidupkan apa yang dicontohkan Nabi, kita akan selamat di dalam kehidupan dunia kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan seluruh amal kita di bulan haji ini, khususan ketika kita masuk tanggal 1 haji, wal fajri wal layalil ashr, dan ketika masuk tanggal 1 haji, demi fajar, demi malam ke-10, demi hari kurban, wal witr, hari Arafah, al-hajj Arafah, haji itu adalah Arafah. Begitu masuk tanggal 1, hari yang paling mulia di sisi Allah, fajar yang 1 Dzulhijjah ini, dan luar biasa kita dengan mendekat diri kepada dengan siam sampai tanggal 9. Jangan lupa juga kita bersiam di hari Arafah. Kata Nabi SAW, Al-Hajju Arafah, haji itu Arafah, dan siam 1 hari di hari Arafah menghapuskan dosa kita 2 tahun yang lampau dan yang akan datang. Dan juga orang yang mau berkurban, jangan dia mengambil syai'in min a'dha'il jism. Jangan dia memotong kuku atau memotong rambut atau yang lain. Itu dari sunnah. Mudah-mudahan ketika masuk tanggal 1 dia sudah niat berkurban. Perhatikan hal ini sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan dengan kita menghidupkan sunnah Nabi SAW, kita mendapat ganjarannya. Lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.